Selamat pagi Bapak dan Ibu undangan yang hadir di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara konferensi pers pasca pencatatan saham perdana PT Rans Entertainment Indonesia Tbk dengan kode saham RANS. Dan perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Fajar Wayong yang akan memandu sesi press conference hari ini. Dan tentu sebagai informasi rekan-rekan wartawan sekalian, perseroan bergerak dalam bidang usaha media dan hiburan, pengelolaan IP dan perusahaan holding, dan pada saat didirikan perseroan bernama PT RNR Film International. Nama perseroan kemudian berubah menjadi PT Rans Entertainment Indonesia yang efektif pada tanggal 7 Juli 2021. Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam suatu ekosistem media, hiburan, intellectual property, event, serta bisnis pendukung yang dikelola secara terintegrasi melalui entitas anak dan penyertaan strategis. Modal usaha perseroan dikembangkan sebagai platform entertainment berbasis IP dan distribusi audiens, di mana setiap lini usaha tidak berdiri sendiri melainkan saling melengkapi dan memperkuat dalam proses penciptaan nilai ekonomi. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media dan rekan-rekan wartawan, saya akan menyapa jajaran direksi dan komisaris PT Rans Entertainment Indonesia Tbk yang hadir pada hari ini. Saya sapa dari yang ujung kanan terlebih dahulu. Bapak David Agus, Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kemudian Bapak Raffi Ahmad, Founder PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. Selanjutnya Ibu Nagita Slavina, Direktur Utama PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bapak Darwin Cyril Nurhadi, Komisaris Utama PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. Dan juga Bapak Sutanto Hartono, Managing Director MTech Group, CEO MTech Media dan Video. Baik Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Raffi Ahmad. Kami silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Cyril, terima kasih Pak Tanto, terima kasih Pak David, terima kasih untuk istri saya tercinta, boleh tepuk tangan Nagita Slavina yang benar-benar hari ini mengungkapkan dari isi hatinya dengan perjalanan Rans yang kami mulai dari tahun 2016 dari sebuah kantor hanya di garasi rumah, hanya mengabadikan dari keluarga dan dari followers kita yang bertambah, dan kita menyadari bahwa banyak yang ngedoain followersnya naik waktu itu, banyak yang ngedoain rumah tangga saya sama Nagita, banyak yang ngedoain punya anak, banyak yang ngedoain jadi tambah rezekinya, dan seterusnya. Saya menyadari bahwa keberkahan ini karena Rans didoain sama masyarakat Indonesia. Dan akhirnya hari ini alhamdulillah Jumat 10 Juli 2026 karena didoain oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Rans hari ini sudah bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan terima kasih untuk IDX, terima kasih untuk semuanya, untuk OJK, terima kasih untuk semua mitra, semua partner. Mohon maaf kalau satu-satu yang tidak saya sebutkan, terutama alhamdulillah juga orang tua kami juga hadir, mama saya, mamanya Nagita, anak saya, dan Rans saya cuma punya visi satu, yaitu Rans bisa menjadi legacy, di mana suatu hari nanti dan mulai detik ini Rans ini bukan hanya Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi, tetapi karena Rans sudah dimiliki oleh masyarakat, Rans itu nanti suatu hari nanti dia akan menjelma menjadi sebuah vehicle, menjadi sebuah tempat di mana bisa menjadi keberkahan untuk seluruh masyarakat. Jadi suatu hari nanti, suatu zaman di masa nanti, kalau saya sama Nagita sudah nggak ada lagi, sudah meninggal, tapi Ransnya masih tetap hidup dan menjadi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan Rans bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih, dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Raffi Ahmad. Mungkin boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Bapak Ibu sekalian luar biasa atas semangatnya dan tentu kami ucapkan selamat atas pencatatan saham perdana Rans. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, kami akan buka sesi tanya jawab
Kami persilahkan, kami batasi terlebih dahulu 3 penanya, silakan sebutkan nama dan asal media. Mungkin kita mulai dari depan terlebih dahulu, silakan tim boleh dibantu mikrofonnya. Ya. Selamat pagi Arafi, Mbak Gigi dan juga seluruh komisaris dan direksinya Rans. Saya Dais Laode dari stockwatch.id. Pertama saya mengucapkan selamat karena Rans sudah bisa IPO hari ini dan juga bisa mencapai ARA. Congratulations. Saya ingin tahu ke Arafi proses untuk menuju IPO-nya. Kapan sih mulai terpikir untuk IPO dan dilatar belakangi oleh apa dan kenapa pada akhirnya memutuskan untuk IPO saat ini? Padahal kita tahu juga bahwa Bursa Efek Indonesia atau pasar saham Indonesia sedang mengalami tantangan karena dari eksternal juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Rans ini sangat identik atau sangat kuat dipengaruhi oleh popularitas dan juga image dari Arafi dan juga Mbak Gigi. Nah, ini bagaimana menjawab persepsi atau mungkin dari market yang merasa bahwa ini sangat berisiko ketika popularitasnya itu mengalami penurunan ataupun misalnya mengalami gangguan, ini bisa berdampak terhadap kinerja Rans. Apalagi sekarang ada gerakan untuk cancel culture yang di sosial media ini, gimana Arafi dan juga Mbak Gigi mengatasi hal ini. Dan terakhir mungkin bisa dijelaskan mengenai rencana-rencana penggunaan dana IPO, kan di sini ada untuk pembangunan Cipung Land, itu kapan akan dibangun dan realisasinya kapan, dan mungkin impact-nya terhadap kinerja perusahaan seperti apa, dan juga ada untuk akuisisi Slavina. Nah itu persepsi market bahwa ini terkait dengan afiliasi gitu. Nah ini gimana Arafi menjawab itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ade dari Stockwatch. Monggo Pak Raffi. Terima kasih Mas, nanti jawabannya ada dari saya dan dari ada Pak Cyril, dari Pak Tanto, dari Nagita dan juga dari Pak David. Yang saya jawab yang pertama, saya suka tantangan, saya visioner, saya suka sesuatu hal yang jauh untuk saya pikirkan di masa depan. Yang paling utama, memang betul Rans itu tadinya Raffi Ahmad Nagita Slavina. Seperti saya katakan tadi, tapi Rans sekarang sudah menjelma. Kalau seperti yang Anda tahu semuanya, Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi. Ya memang awalnya kita membuat konten sederhana dan lain-lain. Tetapi sekarang sudah menjelma menjadi, ya ada Cipung Land, ada FMCG, ada juga FNB, ada juga yang lain-lain. Jadi nanti Rans itu, saya suka tantangan di mana ini harus berubah, berevolusi. Kalau boleh saya sebutkan, saya terinspirasi dengan Walt Disney. Di mana Walt Disney pemiliknya namanya, ya pemiliknya adalah Walt Disney. Pemiliknya adalah namanya Walt Disney, tapi dia punya Disneyland. Nah anggap aja Walt Disney itu adalah Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Punya Disneyland yaitu Rans. Disneyland itu punya Mickey Mouse, punya Rafathar. Rafathar punya FMCG dan lain-lain. Menjadi IP, punya Rayanza, punya Cipung Land jadi IP lagi. Punya, apalagi kita punya banyak ya sebenarnya. Jadi saya ingin membuktikan bahwa nama besar itu bisa berubah menjadi satu vehicle legacy yang kalau kita kelola dengan profesional akan menjadi baik. Dan suatu hari kalau saya nanti nggak ada, sudah nggak ada, Rans masih tetap hidup, saya juga tidak memaksa. Saya nggak tahu anak saya mau melanjutkan atau tidak, saya akan tidak tergantung. Bisa dilanjutkan dengan profesional, Rans tetap ada, menjadi legacy, terus generasi itu generasi dia tetap ada, Rans tetap menjadi berkah untuk banyak orang. Untuk permasalahan yang tadi ditanya, untuk nanti penggunaan dana kemana dan kemana, mungkin Pak Cyril atau Pak Tanto nanti bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Tapi ini adalah visi yang saya ingin beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Rans, saya tahu kami didoakan oleh seluruh masyarakat di awal sampai begini dan memang rasanya detik ini alhamdulillah Rans sudah bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia atas berkah dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan semuanya bisa lancar dan terima kasih untuk semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih pertanyaannya Stockwatch ID. Aku tambahin sedikit. Tadi pertanyaan soal kenapa sekarang di saat
ya pasar modal lagi beginilah gitu. Jadi memang sebenarnya visi misi kita untuk menuju IPO itu sudah ada dari 2021 sebenarnya. Ketika itu kita bertemu dengan beberapa private investor, akhirnya kita berjodoh ya Pak ya. Kita berjodoh bersama salah satu anak perusahaan dari MTech, di mana waktu itu IEG ini invest, membeli saham kita. Di situ kita sudah mulai membangun impian di mana suatu hari nanti kita akan bisa menuju IPO. Jadi memang faktornya yang pertama adalah kesiapan kita sebagai perusahaan. Dari 2021 sampai sekarang itu kita menyiapkan, ya pasti ada naik turunnya, menyiapkan manajemen, menyiapkan segala-galanya, bisnisnya bagaimana ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat sebenarnya pertumbuhan industri konten lokal dan juga experience sekarang lagi berkembang. Event lagi banyak, masyarakat terutama Gen Z kita lihat memang spendingnya lebih banyak di experience based event. Setelah itu commerce juga lagi luar biasa, konten lokal juga lagi banyak peminatnya. Dari situ kita melihat memang dua momentum ini yang bersamaan itu tuh gak datang dua kali. Jadi kita cukup yakin gitu bahwa memang ini adalah saatnya kita untuk IPO gitu. Gitu sih. Untuk Slavina sendiri, seperti tadi yang Raffi bilang, untuk membuat produk-produk yang berhubungan sama kita, terutama saya pribadi sebagai perempuan pasti sukalah kita yang namanya skincare, wangi-wangian. Nah di situ dimana makanya ini kita nilai memang sejalan dengan visi misi kita di mana kita mau mengembangkan produk-produk konsumen supaya kita lebih sustain lagi ke depannya. Itu sih intinya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Tanto. Terima kasih. Mungkin saya ingin klarifikasi dulu. Jadi kapasitas saya di sini adalah mewakili salah satu investor. Kami tadi disebutkan oleh Mbak Gigi, IEG, salah satu daripada anak perusahaan MTech Media, merupakan investor pertama secara korporasi yang masuk ke Rans di akhir tahun 2021. Nah pertanyaan, kenapa sih kok kita tertarik untuk berinvestasi ya? Nah ini yang penting untuk mungkin digarisbawahi. Karena banyak tadi pertanyaan mengenai ketergantungan dengan sosok mereka berdua. Yang pasti mereka ini populer luar biasa. Karena terbukti kalau kita kumpulin semua follower, subscriber dari semua social media platform, itu nilainya jumlahnya udah mencapai lebih dari 150 juta. Itu kan suatu prestasi yang luar biasa. Nah jelas populer, tapi bagi kami sebagai investor korporasi, tentu saja adalah kita bicara korporasi ini kita tertarik untuk investasi kalau memiliki suatu growth opportunity yang berkesinambungan. Nah, dan itu tidak cukup hanya bermodalkan popularitas. Nah, jadi apa yang menjadi kekuatan Rans di kacamata kami? Yang pertama adalah selain popularitas, kemampuan mereka untuk selalu berkreasi. Tadi kalau kita dengar pembukaan dari Mbak Gigi waktu tadi bursa itu, kata-kata kreativitas ini selalu ditekankan. Dan itu memang merupakan DNA mereka. Mereka selalu berkreatif, tetapi yang kita anggap luar biasa adalah tidak hanya kreatif idenya itu keren atau populer, tetapi tidak kalah pentingnya karena ini adalah bisnis, ini adalah korporasi ya, ide kreatif tadi itu bisa menghasilkan monetisasi. Nah jadi contoh, kalau kita bicara satu contoh aja lah, adalah sport entertainment misalnya. Itu kan terus terang mungkin bukan mereka pertama kali yang mengidekan, tetapi mereka bisa menangkap adanya momentum semua orang lagi demam sport entertainment, lalu diolah, keluarlah IP, contohnya adalah laki-laki tenis. Nah, dan ternyata laki-laki tenis itu terbukti tidak hanya ditonton sekian banyak orang ya, saya ingat waktu itu sampai ditonton 3 juta penonton di YouTube ya, tetapi juga bisa menghasilkan sponsor yang benar-benar luar biasa. Nah itu yang kita anggap bahwa keberhasilan Rans untuk menciptakan IP-IP, karena IP ini penting seperti tadi dikatakan oleh Raffi adalah akan berkesinambungan, akan jangka panjang. Nah tadi kita juga melihat contoh-contoh di dunia ya, kalau kita melihat tadi adanya live experience ini menjadikan sesuatu yang memang menjadikan appetite terutama untuk kalangan anak-anak muda untuk spending. Nah kita bicara salah satunya adalah konser musik misalnya. Nah kita melihatnya tidak hanya konser musiknya saja, tetapi IP yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk live entertainment experience tadi itu. Nah mungkin salah satu contoh kalau saya boleh juga quote contoh-contoh di dunia adalah yang barusan terjadi beberapa minggu lalu, Coachella misalnya.
Coachella ini kan satu IP yang luar biasa, ya di mana hanya periode setiap tahun dia hanya melakukan mungkin cuma 2 weekend event ya, tetapi revenue-nya bisa sampai ratusan juta dolar. Nah jadi ini yang kita pengen bahwa Rans itu mempunyai potensi seperti itu dan kita yakin ini adalah akan berkembang lebih bagus lagi. Nah dengan kesuksesan IPO ini tentu saja kita melihatnya adalah sangat bermanfaat untuk Rans. Rans akan menambahkan capital kita harapkan untuk bisa diinvestasi baik dalam bentuk pengembangan bisnis maupun juga perkuatan organisasi. Sehingga tadi dikatakan oleh Raffi bahwa nantinya Rans akan diperkokoh lagi, lini profesionalisnya kita juga harapkan lebih kuat lagi sehingga growth ini akan terus berlanjut. Terima kasih. Terima kasih. Melanjutkan untuk jawaban pertanyaan mengenai penggunaan dana. Tadi sudah dijelaskan mengenai mengapa Rans itu IPO. Dan aspirasi pendiri dari Raffi Ahmad saya rasa sangat penting untuk kita lihat bahwa sustainability, keberlangsungan dari organisasi ini membuat bisa lebih tahan lama gitu ya. Kalau manusia tentu ada batas usia. Nah, mengenai manfaat dari dana IPO 429 miliar 250 juta itu tentu ada beberapa hal yang akan digunakan. Basisnya adalah tetap pada ketenaran individu, tetapi turunannya atau diversifikasi dari jasa itu penting untuk bisa tadi itu keberlangsungan dari organisasi. Saya di sini sebagai komisaris utama tentu sebagai pengawas yang melihat bagaimana tanggung jawab publik yang tadi dilanjutkan oleh Pak Tanto sudah memiliki hampir 20% dari korporasi, sekarang publik memiliki 20%. Jadi ini yang tentu perlu dipastikan bahwa sustainability itu jalan dan bisnis proses jalan sesuai dengan apa yang tercantum di prospektus yaitu penggunaan dana karena sebagian besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan pentas dari aktor lokal maupun internasional. Itu kurang hampir 38% ya, dari dana hampir dibulatkan 430 miliar. Kemudian penggunaan lain lagi adalah untuk IP tadi, intellectual property, yaitu 400, kurang lebih sekitar katakanlah 18%. Itu Cipung Land. Nah Cipung Land itu kegiatan di mana untuk anak-anak yang sifatnya pendidikan. Nah ini penting, di mana 150 juta follower dan subscriber itu dunia pendidikan penting. Selama ini tadi dalam pidato Ibu Dirut bahwa kreativitas itu menjadi hal yang utama. Nah selama ini kalau kita lihat aset yang ada di bursa katakanlah tadi hari ini 960 emiten, mungkin lebih banyak yang sumber daya alam. Nah ini kita sumber daya manusia yang kreativitas sangat penting. Dan kreativitas ini dilindungi dengan hak atas kekayaan intelektual. Jadi intellectual property rights itu menjadi basis dan turunan dari produk-produk kreativitas itu yang penting. Termasuk katakanlah 20% untuk melakukan akuisisi satu brand beauty consumer product. Nah itu yang melihat bahwa sustainability dari organisasi Rans itu diharapkan bisa berlangsung dengan doa kita semua. Mungkin itu aja dari saya tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Pak David? Oke, sepertinya masih ada yang ditambahkan Pak. Saya ingin klarifikasi aja sedikit. Kalau tadi sepertinya di pertanyaan ada yang menanyakan untuk akuisisi Slavina itu apakah afiliasi atau bukan. Pemahaman kami adalah transaksi walaupun itu kelihatannya seperti namanya brandnya brand milik Ibu Gigi, tapi transaksi yang dilakukan itu adalah dengan pihak ketiga ya. Jadi saham yang akan dibeli oleh Rans Tbk itu saat ini dimiliki oleh pihak ketiga dan ingin dibeli justru untuk dijadikan miliknya Rans. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawaban. Semoga menjawab tadi ya Mas ya pertanyaan dari Stockwatch. Selanjutnya ya silakan Mas. Oke, semangat sekali sudah. Silakan teman-teman mikrofonnya boleh. Terima kasih banyak. Ya. Saya Chris Wibisana dari suar.id. Pertanyaan untuk Pak David dari Trimega. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Trimega Sekuritas terhadap kualitas fundamental dan risiko Rans sebagai emiten, melanjutkan penjelasan dari Kak Nagita bahwa ini sudah disiapkan di 2021 dan direncanakan
bagaimana fundamental dan risiko emiten ini dalam penilaian Trimega sebagai underwriter. Terima kasih. Terima kasih Mas, silakan Pak. Oke, pertanyaannya susah banget nih pagi-pagi. Jadi gini, saya kembali ke kata kunci yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Gigi. How do you value creativity? Jadi esensi dari Rans ini kan adalah dari kreativitas itu timbul influence. Dari influence itu timbul follower, dari follower itu dan dengan kemampuan influence itu timbul monetisasi. Itu konseptualnya value-nya ada di mana. Kalau ditanya gimana value-nya, ya kelihatannya semua orang akan hitung, oh ini PI-nya berapa, price to book-nya berapa. Tapi saya akan jawab dengan pertanyaan lagi deh. Apakah memang kreativitas itu bisa dinilai dengan PI 20 kali atau 30 kali? Kalau misalnya pabrik, saya yakin bisa gitu. Jadi pabrik semen, pabrik batu bara gitu, semuanya juga produksinya sama. Beli batu bara dari A dengan beli batu bara dari B beda. Gitu. Jadi jawabannya adalah kalau ditanya ke ahli dunia keuangan pun mungkin agak sulit untuk menghitung berapa value fundamental dari creativity. Jadi kalau kita lihat misalnya market cap hari ini itu waktu di IPO itu sekitar 2 triliun, sekarang sepertinya Pak Raffi udah tambah kaya ini karena naik ARA 2,5 triliun kali ya, atau 2,6 kali, 30%. Apakah jadi balik lagi pertanyaannya, apakah memang nilainya kreativitas, entrepreneurship, dan kemampuan influence dengan base follower yang ada dari Pak Raffi, Mbak Nagita, dan ekosistemnya termasuk artis-artis yang lain, itu hanya nilainya 2,5 triliun, kan nggak bisa dijawab gitu. Jadi yang kita lihat adalah of course fundamentalnya, ya seperti yang tadi disampaikan oleh dari investor dari saya sampai lupa, Pak Tato, maaf Pak. Kalau kenapa kita yakin dengan fundamental itu, ya dari komposisi pemegang sahamnya aja sudah kelihatan gitu, dari investor yang benar-benar mengerti media aja sudah ikut. Gitu. Jadi jawaban saya ya memang nggak bisa dihitung seperti itu gitu ya. Kalau mengenai resiko, coba dilihat di prospektus, sebenarnya itu memang semua orang pasti menganggap bahwa resikonya ada di figur Raffi Ahmad dan Nagita. Tapi kalau dilihat profil usaha mereka saat ini, sebenarnya secara kontribusi revenue maupun profitabilitas itu sudah tidak sepenuhnya dari IP, semata-mata dari IP yang milik Pak Raffi dan Bu Nagita. Itu aja mungkin jawaban saya. Makasih. Terima kasih Pak David, semoga menjawab tadi pertanyaan dari SWA ya Mas Kris ya. Kita lanjutkan, sepertinya tadi yang belakang ada terlebih dahulu ya. Selamat pagi, saya Anissa dari Bisnis Indonesia. Mau bertanya mengenai ini ya, kinerja dari Rans Entertainment. Itu kan kalau di prospektus kinerjanya selama 2 tahun beruntun turun pendapatannya. Nah ini kira-kira untuk tahun ini bagaimana strategi untuk menggenjot pendapatan itu sendiri, dan kemudian pertanyaan kedua mungkin tadi waktu di panggung pencatatan saham itu kan ada Bapak Haji Isam juga ya. Nah itu kira-kira Pak Haji Isam itu menjadi pemegang saham Rans juga kah atau seperti apa sih? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa Bisnis Indonesia. 2 pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Terima kasih, pertanyaannya Bisnis Indonesia ya? Terima kasih, tadi pertanyaan soal revenue yang turun di 2025. Memang itu salah satu cara kita, strategi kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap kebetulan saya dan Raffi. Jadi memang kita melakukan diversifikasi lini bisnis pada waktu itu, memulai sehingga memang porsi kontribusi pendapatan dari brand ambassador itu berhasil ditekan secara konsisten dari 24%
di 2023, di 2025 menjadi 14%, tapi justru sebaliknya per tahun 2025 sebesar 51,76% total pendapatan RAN sudah dikontribusikan oleh lini bisnis non media. Jadi itu memang salah satu cara kita membuktikan bahwa memang resiko-resiko itu sudah kita lakukan terlebih dahulu di bisnis-bisnis kita yang akan datang supaya mengurangi resiko-resiko ketergantungan terhadap saya dan juga Raffi dan juga keluarga. Jadi memang kita, itu dia tadi kita fokusnya memang di IP based product, event dan juga nanti penggunaan AI ke depannya. Kurang lebih seperti itu, mungkin mau ditambahkan Bapak? Mungkin sedikit menambahkan, karena tadi balik ya, kami kan mendampingi sebagai investor sejak masuk di 2021. Nah, ini ada bagusnya dan sangat bagus menurut kami ya, bahwa IPO ini berjalan 5 tahun setelah kita melakukan investasi. Karena namanya RANS itu seperti halnya any perusahaan ya, pasti membutuhkan periode untuk istilahnya tanda petik tumbuh berkembang. Nah seperti tadi Mbak Gigi katakan, namanya tumbuh berkembang itu pasti ada yang dijalankan dengan benar, ada yang nggak benar. Ya tidak semua bisnis yang dijalankan itu selalu sukses. Nah ini 5 tahun pengalaman yang sangat berharga. Sehingga kalau sekarang hari ini RANS ini masuk untuk go public, ini kan mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar karena melibatkan masyarakat luas. Nah sehingga RANS pun harus meningkatkan kemampuannya nih, bahwa kepercayaan publik ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini 5 tahun perjalanan penting. Nah sehingga dalam perjalanannya itu tadi dikatakan oleh Mbak Gigi secara terbuka nih, ada beberapa hal yang memang belum tentu jalan. Nah bagi kami sebagai investor untuk mendampingin, pertanyaan tadi itu, apa yang memang bisa menjadikan sustainability terhadap monetisasi tadi itu. Nah sehingga yang kita lihat di sini adalah selain daripada growth, tidak kalah pentingnya adalah profit marginnya. Nah ini yang kita lihat bahwa ada beberapa bisnis yang tidak terlalu menguntungkan atau bahkan tidak mempunyai prospek, itu mendingan ditutup dan ini sudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah, ini kebetulan Pak Raffi ini dulu hobinya main sepak bola. Jadi dia sangat ngotot pengen punya football club gitu ya, RANS FC kalau teman-teman masih ingat. Dan ternyata memang terbukti memiliki football club apalagi Liga 1 itu sulit luar biasa. Ya, karena memang dan ini tidak hanya dialami oleh RANS FC tetapi juga cukup banyak klub yang lainnya. Nah sehingga di sini setelah dievaluasi keputusannya adalah oke, untuk RANS sebaiknya tidak masuk di bisnis sepak bola nih. Nah itu kita divestasikan sehingga tapi tentu saja itu menimbulkan penurunan daripada revenue misalnya. Nah tetapi ini juga menimbulkan kayak semacam income sesaat di tahun 2024 dengan adanya reversal karena dengan kita tutup akumulasi loss yang terjadi menjadikan seakan-akan adalah adanya income. Nah kalau kita take out angka itu di 2024, sebenarnya angka 2025 ini secara profitability lebih bagus operasionalnya dibandingkan 2024. Nah sehingga overall kita pun melihat secara keseluruhannya gross profit margin pun meningkat dari sekitar 38% menjadi 43%. Jadi itu sudah suatu tren yang kita anggap, nah ini lebih bagus, ini lebih sehat sehingga menjadikan fondasi yang akan lebih bagus untuk RANS nanti ke depannya. Ya, makasih. Baik, terima kasih untuk poin pertama. Nah kita mungkin ke poin kedua, silakan Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Andi Samsudin atau Haji Sam, memang beliau bisa dilihat nanti juga karena kalau kepemilikan 1% jelas. Dan iya, beliau percaya kepada RANS, beliau percaya kepada saya, beliau menjadi mentor saya juga, salah satu mentor saya juga. Terima kasih Pak Haji Sam, dan beliau bilang anak muda harus maju, generasi muda harus maju. Pak Haji Sam tadi datang memencet bel, itu adalah simbol bahwa beliau mensupport RANS dan juga beliau itu tandanya memberikan motivasi dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama kita majukan industri kreatif, dan beliau juga salah satu sosok yang memang sudah malang melintang juga di dunia bursa, di dunia bisnis, dan itu adalah kehormatan juga buat kami dan juga legitimate bahwa seorang Haji Sam dan nanti ada haji-haji yang lain, pengusaha-pengusaha, investor-investor yang lain yang percaya sama kita, itu menunjukkan bahwa RANS tidak main-main itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya semoga bisa menjawab Mbak Anissa dari Bisnis Indonesia. Tadi satu sesi sudah kami buka, mungkin ini sesi terakhir, satu sesi lagi 3 penanya. Silakan Mas yang di depan.
Ya, 1, 2, 3 ya sudah. 1, 2, 3 sama Mbak yang kerudung ya. Ya. Ya, selamat pagi. Saya Tian dari liputan6.com. Pak Tanto. Izin Bapak-Bapak, Ibu, saya ingin bertanya, melihat percakapan kita dari tadi, sepertinya IP base ini menjadi fokus dan apakah memang dari RAN sendiri punya keyakinan bahwa IP base itu adalah komoditas masa depan yang memang bisa diperdagangkan dan bisa menjadi modal untuk sebuah emiten menjalankan usahanya gitu. Dan jika memang iya, sejauh perhitungan dari Bapak Ibu sekalian, seberapa besar untuk di masa depan nanti, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung direspon IP base terkait komoditas masa depan. Ya, ini satu pertanyaan yang penting, IP intellectual property right. Jadi hak cipta, kreativitas itu harus dilindungi. Dan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana, ini sedikit aja, dunia Amerika bisa berkembang pesat 200 tahun yang lalu itu karena ada perlindungan dari temuan dan kreativitas manusia yang berdasarkan penelitian. Tapi tidak hanya itu, dunia hiburan, tadi dikatakan oleh Pak Raffi Ahmad, Walt Disney itu memiliki propriety rights yang kemudian turunan dari kreativitas itu sangat penting. Produk-produk merchandising, film, musik itu semua dilindungi. Nah tentu perkembangan digitalisasi ini juga akan membuat persaingan bahkan perkayaan dari hal itu. Artificial intelligence kita bicara. Maka tadi salah satu dari penggunaan dana IPO itu adalah untuk memperkuat di sektor artificial intelligence. Tidak menggantikan katakanlah kemampuan manusia dalam kreativitas, tapi memperkuat dalam menggunakannya dari segi kreativitas tadi. Nah ini saya rasa penting di dunia hiburan yang juga berkembang, tadi tidak hanya pada faktor individu, tapi akhirnya membangun organisasi. Nah membangun organisasi inilah yang harus dilanjutkan dengan bisnis proses yang tertata. Di mana Go Public hari ini merupakan sejarah buat Trans, tadi dikatakan oleh Ibu Nagita. Di mana melalui proses keterbukaan di Otoritas Jasa Keuangan, melalui keterbukaan di Bursa Efek Indonesia. Dan itu kenapa? Karena pemiliknya tidak lagi hanya 5, 6, 10 orang, tapi sudah ratusan ribu orang. Jadi hari ini kita lihat harus terbuka, memenuhi ketentuan yang ada, baik aspek hukumnya harus jelas dalam prospektus bisa dibaca, 274 halaman mungkin lebih. Kemudian juga aspek keuangan, auditnya juga harus kredibel, dan juga aspek keterbukaan informasi. Nah ini harus berlanjut dan itu yang merupakan janji dari pemilik, dan tadi ada Pak Tanto wakil dari MTEK yang memiliki mayoritas atau minoritas terbesar, itu cukup memberi warna tersendiri sehingga profesionalisme dalam proses bisnis ini bisa berjalan. Khususnya tadi mengenai intellectual property rights, hak atas kekayaan intelektual. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Cyril, ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Cukup, baik kita bergeser ke penanya berikutnya. Silakan Mbak yang berkerudung hijab, berkerudung coklat. Berkerudung hijab. Monggo. Selamat pagi Bapak Ibu Direksi, selamat sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan saya Cahya dari Bloomberg Technos, izin bertanya beberapa pertanyaan. Rans ini sendiri kan selain IP juga fokus untuk menyelenggarakan konser-konser. Nah dilihat dari historisnya Rans sudah beberapa kali kolaborasi dengan artis SM Entertainment begitu ya. Apakah dengan rencana penyelenggaraan konser ke depan Rans akan menggandeng agensi-agensi dari negara-negara lain untuk lebih mempermudah penyelenggaraan konser tersebut. Kemudian bagaimana manajemen melihat prospek penyelenggaraan konser untuk dukungan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian juga saya ingin bertanya terkait dengan target pendapatan Rans untuk tahun ini dan bagaimana komitmen dividen ke depan setelah melantai di bursa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cahya, Bloomberg Technos. 2 pertanyaan, silakan Bu Gigi. Terima kasih pertanyaannya. Tadi terkait konser, sesuai prospektus memang kita akan menjalankan beberapa konser di tahun ini dan 3 tahun ke depan ya. Gitu. Jadi memang kita akan melakukan sesuai prospektus, tapi di luar itu pastinya setelah menimbang banyak hal, arus kas dan lain-lain, pastinya kita terbuka terhadap opsi-opsi yang lebih baik, terutama kalau memang itu bisa mendapatkan nilai tambah terhadap pemegang saham. Untuk kedepannya juga memang kita
untuk konser-konser kita juga memilih untuk membuat konser-konser dengan bukan one time, tapi yang kita harapkan adalah membangun event yang bisa berkelanjutan gitu. Jadi ya tadi seperti Pak Tanto bilang ya, hayal-hayal Coachella gitu ya. Ya tapi apapun itulah gitu, tapi memang kita pengennya bikin sesuatu yang bisa berkelanjutan sehingga itu akan bisa menambahkan, memberikan nilai tambah terhadap perusahaan dan akan lebih sustain ke depannya gitu. Melanjutkan jawaban atas pertanyaan tadi itu adalah bahwa memang berbagai pentas akan dicoba baik dengan membawa artis lokal dan internasional. Nah artis ini dunianya Pak Raffi Ahmad dan Ibu Nagita Slavina. Jadi mereka akan mengetahui siapa dan yang memiliki katakanlah follower dan rating yang meningkat atau stagnan dan seterusnya. Pada daerah segmen pasar tertentu. Tentu di Sumatera, Jawa itu bisa berbeda. Nah ini timing juga berbeda. Jadi yang penting adalah proses tadi. Di mana sifatnya adalah suatu project management event. Ada awal sampai akhir di mana proses ini harus dikendalikan dengan prima, dengan baik dan kebayang sekarang sosial media itu sangat cepat dan responsif. Jadi kita harus terbuka terhadap feedback dan review yang ada. Nah 3 tahun ke depan dana yang akan digunakan itu adalah untuk berbagai pentas. Katakanlah satu pentas itu memberikan profitability yang baik, ada bisa 15-16 pentas itu juga akan memberikan profitability yang besar. Tadi yang Pak Tanto katakan, revenue itu bisa saja turun tetapi profitability lebih penting dilihat dari kacamata bisnis. Selain itu juga prospek. Orang beli saham tentu melihat prospek. Nah ini saya rasa itu yang bisa kami jawab. Belum bisa menjawab angka-angka karena itu adalah batasan yang harus disampaikan kepada publik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nagita. Oke. Pendapatan tadi ya, target sudah ya. Siap, semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Bloomberg Technos. Silakan satu penanya terakhir. Ya, boleh. Tes. Selamat pagi, perkenalkan saya Nadia dari Majalah SWA. Selamat Bapak Ibu Direksi sudah melantai di bursa. Saya izin konfirmasi sejumlah pertanyaan. Tadi sempat disebutkan kalau Bapak Haji Isam itu menjadi salah satu pemegang saham lebih dari 1%. Nah kira-kira ini ke depan akan menjadi afiliasi di Rans atau bagaimana? Dan kan baru-baru ini Bursa Efek sama OJK itu kan sedang buat inisiatif reformasi pasar modal ya. Reformasi integritas pasar modal. Jadi kayak mesti ada keterbukaan gitu-gitu. Nah di sini termasuk nih free float minimum 15% sama pengungkapan data high shareholding concentration. Nah kira-kira dari RAN sendiri itu bagaimana gitu ke depannya? Sama mungkin mau menyampaikan aja dari teman-teman netizen juga. Jadi sempat ada kabar kalau ini meskipun belum terbukti tapi dengar-dengar RAN sendiri ini mungkin apa ya istilahnya ya semacam pencucian uang gitu ya. Ini apakah benar? Dan kalaupun misalnya nggak benar ya nanti ke depan Rans ini seperti apa gitu GCG-nya karena kan sebagai perusahaan TBK akan melakukan GCG dan lain-lainnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik yang memang perlu diceritakan penjelasannya seperti apa. Mengenai tentu keterbukaan informasi dulu. Saya rasa sejak awal tahun ini atau bahkan setahun yang lalu Bursa Indonesia itu menjadi sorotan karena kaitan keterbukaan informasi. Khususnya dari Morgan Stanley Composite Index, MSCI gitu kan. Dan ini perlu dipenuhi masalah keterbukaan 1%, di atas 1%. Satu itu, kedua adalah jumlah saham yang diperdagangkan itu minimum katakan 15%. Nah itu yang dua syarat itu yang kemudian otoritas di pasar modal membuat perubahan. Dan perubahan itu yang sekarang dalam proses dan berlangsung dan Rans memenuhi syarat tersebut, singkatnya seperti itu. Jadi keterbukaan informasi dan jumlah saham yang diperdagangkan,
Rans lebih dari 20% itu adalah diperdagangkan di bursa. Mengenai 1% itu jelas keterbukaan kita memenuhi ketentuan yang ada di bursa. Jadi itu pertama, jawaban pertama. Nah, tentu kaitan dengan hal lainnya yang tadi masalah pencucian uang. Jangan lupa bahwa proses IPO itu melalui ketentuan aturan yang harus dipenuhi oleh setiap emiten. Baik ke OJK bisa dibayangkan dengan Bursa Efek Indonesia. Dan pertanyaan, jawaban dan pertanyaan itu bisa boleh dibilang ratusan halaman, mungkin yang melalui proses underwriter. Itu ada 3 hal. Pertama adalah keterbukaan kaitan topik aspek hukum. Jadi semua transaksi itu harus dibuktikan dengan aspek hukum, dokumen notaris dan seterusnya. Kedua adalah keterbukaan kaitan dengan akuntansinya. Dari mana pembukuannya, kasih lihat, perlihatkan itu. Dan itu prosesnya terjadi. Dan ketiga adalah keterbukaan informasi. Jadi kalau mungkin tadi masalah pencucian uang, itu mungkin lebih kepada rumors yang ada daripada faktanya yang ada. Mungkin itu jawaban dari saya. Karena kata timbul tahun 2021, itu adalah saat di mana tadi Pak Tanto katakan MTEK masuk 248 miliar. Ya, sejumlah katakanlah hampir 17-18%. Valuasi saat itu aja udah 1,3 triliun. Jadi dengan sekarang, ya pada saat itu sekitar segitu. Sekarang dengan pertumbuhan 10% itu kurang lebih bisa 2 triliun lebih. Which is itu yang terjadi. Maka saya rasa IPO-nya Rans itu penting untuk menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya di emiten ini secara fakta yang ada, mengikuti ketentuan baik dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan menjawab, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan Ibu Nagita, Bapak Raffi, silakan. Pak atas klarifikasinya, karena saya rasa kalau itu datangnya dari saya dan Raffi mungkin rasanya kurang elok, tapi kalau itu kurang objektif, tapi rasanya kalau dari Pak Cyril harusnya lebih membuka mata sebenarnya apa yang terjadi gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Semoga sudah cukup menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan media dan wartawan. Dan Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita sudah sampai di akhir sesi press conference karena keterbatasan waktu. Dan rekan-rekan wartawan dan media, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini maka berakhir pula acara konferensi pers pasca pencatatan saham perdana PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Saya Fajar Wayong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.